Ada dan berdirinya sebuah negara tentu mempunyai sejarah yang amat panjang, termasuk juga Indonesia. Setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, perlu perjuangan untuk bangsa Indonesia dalam melakukan kedaulatan secara utuh. Negara Indonesia bahkan harus menghadapi berbagai pergolakan setelah memperoleh kemerdekaan. Salah satunya yaitu adanya peristiwa yang disebut dengan Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di tahun 1965. Peristiwa tersebut dikenal dengan G30 SPKI. Apa itu G30 SPKI? Bisa dikatakan bahwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 PKI adalah suatu pengkhianatan yang paling besar yang terjadi pada bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi di malam hari, tepatnya pada pergantian malam dari tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober. Tragedi ini melibatkan pasukan Cakrabirawa dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan ini memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, mereka juga menginginkan pemerintah Indonesia berubah menjadi pemerintahan komunis. G30 SPKI dipimpin langsung oleh ketuanya pada saat itu yang bernama DN Aidit. Ketua gerakan ini sangat gencar memberikan hasutan kepada seluruh warga Indonesia agar mendukung PKI. Mereka memberikan iming-iming bahwa Indonesia akan lebih maju dan sentosa jika di bawah kekuasaan PKI. DN Aidit sebagai tokoh sentral dari gerakan PKI, menurut pakar sejarah yang ada di masa rezim Presiden Soeharto, adalah dalang utama dari adanya Gerakan 30 September 1965. Dalam melakukan makarnya, gerakan ini dilaksanakan atas satu komando yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan tersebut dimulai dari kota Jakarta dan juga Yogyakarta. Pada awalnya, mereka mengincar perwira tinggi dan Dewan Jenderal. Awal mula dari gerakan ini hanya bertujuan untuk menculik membawa paksa jenderal dan juga perwira ke lubang buaya. Akan tetapi, terdapat beberapa prajurit Daro Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh perwira tinggi dan juga jenderal yang mereka bawa ke lubang buaya. Jenderal-jenderal yang dibunuh oleh PKI antara lain Jenderal Karel Satsuit Tubun dan Jenderal Ahmad Yani. Adapun sisa dari jenderal dan perwira tinggi yang tidak dibunuh akhirnya meninggal secara perlahan karena luka dari penyiksaan selama di lubang buaya. Berikut adalah beberapa pahlawan Dewan Jenderal dan juga perwira tinggi yang meninggal dunia karena kekejaman para anggota G30 SPKI di lubang buaya. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani yang meninggal dunia di rumahnya, Jakarta Pusat. Sekarang rumahnya sudah menjadi museum yang diberi nama Sasmita Loka Ahmad Yani. Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tubun yang meninggal dunia di rumahnya, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Kolonel Katamso Darmo Kusumo adalah korban dari tragedi G30 SPKI di Yogyakarta. Letnan Kolonel Sugiono Mangun Wiyoto korban meninggal dari peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta. Ade Irma Suryani Nasution yaitu putri Abdul Haris Nasution yang meninggal juga di kejadian G30 SPKI. Kapten Fier Tandean yang meninggal di rumah Jenderal Abdul Haris Nasution. Atas peristiwa G30 SPKI yang menorehkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia, masyarakat menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan berat hati, akhirnya Partai PKI yang sempat menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno pada aksi Ganyang Malaysia resmi dibubarkan. Kemudian, Presiden Soekarno memberikan mandat pembersihan pada semua struktur pemerintahannya kepada Mayor Jenderal Soeharto yang dikenal karena suratnya, yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang biasa dikenal dengan Super Semar. Peristiwa G30 SPKI adalah sejarah kelam bangsa Indonesia yang tidak boleh terulang. Dahulu, setiap tanggal 30 September, tepat pukul 10 pagi, film G30 SPKI wajib diputar dan ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Peraturan ini dimaksudkan pemerintah guna mengenang peristiwa yang telah menggugurkan 7 perwira tinggi militer Indonesia. Hingga akhirnya, pada Oktober 1998, keharusan menonton film tersebut dihapus bersamaan dengan tumbangnya rezim Orde Baru. Film arahan sutradara Arifin C. Nur itu dianggap sebagai film yang tidak sepenuhnya menggambarkan peristiwa G30 SPKI. Setelah tumbangnya Orde Baru, banyak bermunculan versi-versi baru mengenai peristiwa berdarah 30 September tersebut. Tidak sedikit pula yang membenarkan PKI atau menjadikan PKI hanya sebagai pihak yang dikambing hitamkan. Ada pula yang menempatkan agen-agen asing sebagai dalang konflik internal Angkatan Darat. Yang lebih frontal lagi, menempatkan Maijen Soeharto sebagai sosok yang sebenarnya di balik gerakan 30 September tersebut. Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya.